Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, dari nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, kesempatan kita bisa beribadah sholat maghrib secara berjamaah. Sebagai seorang hamba, kewajiban kita untuk beribadah, dan dilanjutkan dengan kajian ilmu yang pada malam hari ini akan disampaikan tema spesial, yaitu tentang kesehatan. Dan tema itu adalah menyambut Ramadan. Kesehatan menyambut bulan Ramadan, Ustaz. Ya. Di bulan Ramadan. Jadi mempersiapkan kesehatan menyambut bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salawat serta salam semoga tetaplah tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di jalan beliau. Pada malam hari ini kami dari Lembaga Kajian Islam berterima kasih kepada para donatur yang telah membantu dakwah kami. Semoga apa yang telah Bapak dan Ibu berikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti yang lebih baik. Langsung saja kepada Ustadz Dr. Wada Umar kami persilakan waktu dan sempat. Monggo Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya pada malam hari ini bisa berjumpa dengan bapak-bapak, hewan-hewan, ibu-ibu, akhwat, dan para peserta yang hadir di offline pada malam hari ini, dan juga yang hadir di online pada malam hari ini. Maka tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita umur yang panjang, ya, sehingga kita sudah tiba di bulan Sya'ban,
yang insya Allah beberapa pekan lagi masuk di bulan Ramadan. Maka sebagai rasa syukur kita, maka pada malam hari ini nanti saya akan memberikan tema bagaimana kita menyiapkan diri kita supaya sehat, supaya bisa mengikuti Ramadan dengan sempurna. Karena kalau tidak sehat, mungkin tidak bisa mengikuti Ramadan, atau tidak bisa berpuasa Ramadan, atau bisa berpuasa Ramadan tetapi tidak sempurna. Maka nanti kajian pada malam hari ini kita akan membahas itu ya. Kemudian tentu saja semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita di jalannya sampai pada saat ini. Dan alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah, kita diberi kesempatan ya di bulan Sya'ban untuk menyambut datangnya Ramadan. Para salafus soleh, para sahabat, para ulama, mereka selalu menyambut datangnya Ramadan itu dengan bahagia ya, dengan antusias, dengan semangat. Ya, istiqbalu Ramadan bil farh, ya, selalu senang menyambut Ramadan. Kalau di desa saya itu kalau menjelang Ramadan itu rumah-rumah yang sudah kusam dicat ya, rumput-rumput dibersihkan, pohon-pohon dirapikan ya, kemudian rumah-rumah dirapikan, sajadah-sajadah yang sudah lawas ya diganti yang baru. Bagi ibu-ibu, ruko-ruko, mukena itu pada diganti yang baru ya. Itu kan salah satu tanda bahwa kita itu bahagia untuk menyambut Ramadan. Maka supaya kita ya bisa ikut menyambut dengan Ramadan, maka nanti akan saya berikan beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan kita supaya bisa puasa di Ramadan dengan baik. Nah, malam ini saya membicarakan khusus puasa ya, bukan Ramadannya, tapi puasanya di bulan Ramadannya, ya, khusus di puasa bulan Ramadan. Jadi bukan membahas bulan Ramadan secara umum. Nah, sebelum kita membicarakan tentang puasa di bulan Ramadan, mungkin kita perlu tahu bahwa puasa itu suatu aktivitas, suatu amalan, suatu perbuatan yang sudah dilakukan orang sejak zaman dahulu kala. Ya, sejak adanya manusia itu mereka sudah ada yang melakukan puasa. Tidak hanya di manusia, ya, tidak hanya pada manusia. Hewan itu juga mereka berpuasa. Bagaimana kupu-kupu agar dia bisa menjadi kupu-kupu, dia harus berpuasa. Bagaimana ular supaya bisa berganti kulit, maka dia juga berpuasa. Bagaimana tumbuhan, ya, tumbuhan jati dan sebagainya, ketika musim kemarau dia juga harus berpuasa. Jadi sebenarnya puasa itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan sejak zaman dulu ya. Manusia juga begitu. Manusia-manusia yang pengen sakti, ya, pengen mempunyai kekebalan, dia juga berpuasa. Ada yang berpuasa 40 hari dan sebagainya. Orang-orang supaya sehat, ya, juga berpuasa. Orang-orang pada zaman dulu, bahkan zaman sebelum
Islam zaman sebelum Masehi, mereka juga menggunakan puasa sebagai pengobatan. Kalau zaman sekarang puasa ya, ini bukan puasa Ramadan ya, puasa itu juga dipakai misalnya pasien-pasien yang akan operasi ya, bagaimana dia harus berpuasa 6 jam, 8 jam, 10 jam. Ya, tergantung dari puasa, tergantung dari operasinya. Begitu juga pasien-pasien yang setelah operasi ya, dia juga harus berpuasa. Ya, itu pasti punya tujuan yang baik. Intinya adalah bahwa puasa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saking biasanya atau saking luar biasanya puasa itu, maka banyak sekali saat ini penelitian-penelitian yang berhubungan dengan puasa ya. Banyak sekali metode-metode untuk menyehatkan tubuh dengan puasa. Karena ini yang membuat metode bukan orang Islam, maka mereka tidak memakai cara Islam. Tapi mereka juga memakai metode yang sama, yaitu metode puasa. Ada namanya metode intermittent fasting, ya, yaitu adalah suatu cara mengatur makan dengan berpuasa pada waktu tertentu atau pada hari tertentu atau pada jam-jam tertentu. Ada yang namanya metodenya, misalnya metode 16-8. Itu mereka menggunakan 16 jam untuk berpuasa. Ya, kemudian yang 8 jam itu tidak berpuasa. Nah, ini kan sebenarnya kan mirip dengan puasa kita. Kalau puasa kita itu di Sedayu jam 4 ya, sahur 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14 jam ya. Jadi hampir sama. Sebetulnya mereka mungkin juga memakai metode Islam, cuma tidak mengakui ya, sehingga mereka membuat nama sendiri intermittent fasting. Ada juga yang metodenya 24 jam full puasa, ya. Kemudian berbuka sebentar, puasa lagi, gitu. Jadi hanya 1 jam untuk berbuka sekalian makan, kemudian berpuasa lagi. Ada juga yang metode 5-2, yaitu 2 hari berpuasa, kemudian 5 hari tidak, dan banyak lagi macamnya. Nah, yang paling terbaru ada namanya metode autofagi. Ya, auto itu artinya sendiri, ya, otomatis ya itu ya. Auto itu sendiri, fagi itu memakan. Autofagi itu artinya memakan diri sendiri. Nah, siapa yang memakan diri sendiri? Yaitu sel-sel tubuh. Jadi sel tubuh itu bekerja keras setiap hari. Nah, ada sel-sel tubuh manusia itu yang rusak atau yang tidak berguna atau yang kotor. Nah, sel-sel yang kotor itu, yang tidak berguna itu akan mengganggu proses dari tubuh manusia. Maka itu dimakan oleh tubuh yang lain, oleh sel tubuh yang lain. Ya, sehingga itu tidak merusak atau mengganggu. Ibaratnya kita punya barang-barang gitu ya, ada barang-barang yang rusak, yang kotor, yang tidak berfungsi, nah itu kan mengganggu. Maka tubuh itu membersihkan sendiri ya, sel-sel atau bagian-bagian tubuh yang rusak tadi atau tidak bermanfaat oleh tubuh itu sendiri. Nah, yang menariknya adalah autofagi itu muncul atau terjadi ketika seseorang itu sedang berpuasa. Ya, sedang berpuasa. Ketika seseorang itu berpuasa,
Sel-sel tubuh butuh makanan, butuh nutrisi. Tetapi karena tidak ada makanan, tidak ada nutrisi, maka dia akan memakan dan membersihkan sel-sel tubuh lain yang tidak berguna. Ya. Supaya dia bisa mendapatkan asupan makanan dengan mudah. Karena sel-sel yang tadi itu mengganggu. Nah, itu namanya autofagi ya. Nah, konsep ini akhirnya dipakai oleh orang-orang Eropa, orang-orang negara barat, orang-orang kafir ya, untuk membuat tubuh mereka supaya sehat. Maka mereka menggunakan konsep atau cara autofagi. Nah, sama dengan tadi, sama dengan intermittent fasting tadi, autofagi itu juga berbeda-beda waktunya. Ada yang modelnya tadi ya 16 jam berpuasa, kemudian 8 jam tidak. Atau yang modelnya satu hari berpuasa, sehari tidak. Nah, ini kan sebenarnya kan mirip dengan puasa Nabi Daud. Ada yang mereka berpuasa 3 hari berturut-turut dalam seminggu. Nah, ini kan seperti mirip puasa tengah bulan. Atau ada juga yang puasa seminggu 2 kali, walaupun tidak Senin Kamis ya. Nah, itu sebenarnya kan mirip dengan puasa-puasa sunnah yang diajarkan dalam Islam. Jadi memang sangat luar biasa manfaat puasa itu dalam kesehatan. Dalam sebuah survei ya, penelitian, tapi yang berdasarkan survei atau pengamatan, itu ada suatu kesimpulan ya, bahwa berpuasa itu meningkatkan kesuburan. Nah, dari beberapa orang yang diamati ya, jadi ada orang yang mengamati, meneliti di bulan Ramadan atau di Syawalnya ya, di tahun berikutnya itu diteliti berapa yang hamil, kemudian bulan berikutnya selama 12 bulan ya. Ternyata setelah dihitung, diteliti, itu ternyata kehamilan atau pembuahan gitu ya, itu terjadinya itu paling banyak itu justru di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu waktu atau kesempatan untuk hubungan suami istri itu sangat sedikit sekali, ya kan? Dari sahur sampai berbuka itu kan tidak boleh ya, dari imsak, dari subuh sampai berbuka kan tidak boleh berhubungan. Tetapi justru kehamilan itu banyak terjadi di bulan-bulan Ramadan. Nah, itu dalam penelitian disimpulkan bahwa sel-sel telur para wanita ya, dan sel-sel mani gitu ya. Kalau dalam Al-Quran itu bahasanya mani ya. Itu mereka sangat aktif dan sangat produktif itu di bulan-bulan Ramadan. Ya, cuma tadi tidak disebutkan apakah mereka berpuasa apa tidak. Yang diteliti tadi ya, yang diteliti tadi tidak disebutkan apakah berpuasa apa tidak, tapi intinya bulan Ramadan sendiri gitu ya. Bulan Ramadan sendiri itu sudah mempunyai suatu keajaiban tadi. Makanya dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa antasumu khairul lakum ya. Jika engkau berpuasa maka itu baik bagimu in kuntum ta'lamun. Ya, wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa
maka itu sangat baik bagi kamu kalau kamu mengetahui, ya, mengetahui kehebatannya berpuasa, mengetahui keajaibannya berpuasa. Ya, jadi bahkan itu kan ayat tadi kan menerangkan tentang rukhsah bagi orang-orang yang tidak boleh untuk tidak berpuasa. Maka walaupun boleh tidak berpuasa, mestinya kamu tetap berpuasa gitu. Karena khairul lakum, itu sangat baik bagi kamu. Nah itu beberapa keajaiban yang muncul di bulan Ramadan. Kemudian ada lagi penelitian yang dilakukan pada hewan tikus, ya. Jadi penelitian, jadi para ahli itu kalau dia melakukan uji coba atau penelitian itu dilakukan pada tikus, ya, sebelum dilakukan pada manusia. Ini dari Dr. McFadden, ya. Dia ini yang berhubungan dengan berbuka dan sahur, ya. Mereka membagi 3 kelompok tikus. Jadi tikus yang kelompok pertama itu dia diperlakukan seperti orang yang sedang berpuasa. Jadi dia waktunya sahur, diberi makanan sahur, kemudian dia dipuasakan, ya, sampai waktunya berbuka. Kemudian waktunya berbuka dia diberi berbuka. Kemudian kelompok kedua itu dia hanya berbuka, ya. Ketika berbuka diberi makanan, setelah itu tidak diberi apa-apa sampai berbuka lagi. Artinya dia berpuasa 24 jam, ya, tanpa sahur. Kemudian kelompok yang ketiga itu biasa, ya, biasa itu tidak berpuasa. Nah itu dilakukan penelitian. Nah ternyata hasilnya itu tikus-tikus tadi yang dia berpuasa, berbuka dan sahur itu umurnya lebih dari 3 tahun. Jadi selama 3 Ramadan dia dipuasakan. Kemudian yang buka tanpa sahur, ya, yang buka tanpa sahur itu mati kira-kira sekitar 1 tahun. Kemudian yang tidak berpuasa, ya, itu agak panjang, sekitar 1 sampai 2 tahun. Jadi itu disimpulkan, ya, di penelitian itu bahwa berbuka dan sahur, ya, itu memperpanjang usia dibanding yang hanya berbuka saja tanpa sahur atau yang tidak berpuasa. Nah itu pada tikus, ya, dilakukan pada mencit atau pada tikus-tikus penelitian. Nah beliau itu meneliti karena terinspirasi dengan hadis, ya, tasakharu fa inna fis suhuri barokah. Jadi beliau ingin meneliti gitu, ya, barokahnya sahur itu apa. Nah ternyata yang beliau teliti salah satu barokah dari sahur itu adalah memperpanjang usia tikus. Nah itu pada tikus, ya, karena memang
penelitiannya pada tikus. Oleh karena itu sahur itu merupakan sesuatu yang penting agar kita bisa tetap sehat selama puasa. Ya, bahkan disebutkan hukumnya mandub ya, sahur mandub ya, yang sunnah yang sangat dianjurkan. Karena memang tadi ya ada keberkahan di sana. Nah, tentang sahur itu kenapa diakhirkan gitu ya. Tentu saja kita mengikuti hadis Nabi, cuma dalam beberapa ilmu itu ada dalam ilmu psikologi ada konsep time pass ya, jadi waktu-waktu dasar. Mereka membagi waktu itu menjadi beberapa bagian yang digambarkan dengan sebuah warna. Misalnya warna malam hari ya, setelah tengah malam sampai menjelang sahur itu warnanya grey ya, abu-abu. Kemudian sahur sampai waktunya duha itu warnanya green, hijau. Kemudian duha sampai zuhur itu warnanya yellow, kuning. Kemudian zuhur sampai asar red, ya merah. Kemudian asar sampai malam itu putih. Tengah malam sampai menjelang pagi itu black, hitam. Nah, warna-warna ini kalau dihubungkan dengan ilmu regenerasi sel atau ilmu pertumbuhan sel itu bisa terhubung ya. Misalnya sel-sel itu dia malam masih istirahat. Kemudian ketika sahur akhir dia mendapatkan nutrisi. Nah, pagi harinya ya ketika dia masuk ke zona green mulailah dia tumbuh ya. Maka itu kan namanya green, hijau. Hijau itu kan sesuatu yang menyejukkan ya, sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Tumbuhan itu hijau, semua hijau itu adalah masa-masa aktivitas atau pertumbuhan dari sel-sel tubuh. Makanya salah satu alasan kenapa sahur diakhirkan itu menurut ilmu ini tadi adalah supaya sel-sel manusia itu dia bisa tumbuh maksimal ketika dia dipupuk ya, kalau bahasa tanamannya dipupuk di waktu yang tepat. Ya, ketika dia dipupuk di waktu yang tepat, maka pagi harinya dia akan tumbuh dengan bagus sel-sel tadi ya. Jadi sel-sel manusia itu selalu beregenerasi. Mati, kemudian tumbuh lagi. Yang lama mati, tumbuh lagi yang baru. Itu selalu terjadi seperti itu. Sehingga kalau sahur kita itu benar, maka insya Allah akan diberikan kesehatan. Ya, salah satu cara tadi yaitu kita mengakhirkan sahur. Kalau sahurnya di tengah malam atau tengah malam lebih, itu di masa-masa black, hitam. Itu ibaratnya memupuk di waktu yang tidak tepat. Sehingga justru tidak memberikan manfaat atau manfaatnya tidak maksimal. Nah, kalau dalam ilmu
TCM ya, pengobatan Cina, itu ada namanya piket organ. Jadi organ manusia itu piket sesuai dengan waktunya, aktif. Tentu saja ini nanti mungkin bisa dipahami berbeda dengan tafsir dari kedokteran barat ya. Nah, dalam ilmu TCM tadi, ilmu pengobatan Cina tadi, ada piket organ. Nah, kalau tengah malam itu yang piket itu liver atau hati. Kemudian sahur, waktu sahur itu yang piket adalah organ paru-paru. Artinya apa? Artinya paru-paru sangat aktif untuk menyedot oksigen, ya. Dan malam menjelang subuh itu kan udara bersih, oksigennya bersih, dan paru-paru semua pori-porinya terbuka, ya, alveolusnya lebih terbuka sehingga dia lebih banyak bisa memanfaatkan oksigen di waktu sahur. Makanya kan waktu sahur itu kan banyak barokahnya ya, tidak hanya untuk makan sahur, tapi kan juga untuk mungkin qiyamul lail, berdoa, istighfar dan sebagainya ya. Karena menurut ilmu ini tadi TCM, di waktu sahur atau di waktu menjelang subuh itu organ paru-paru sangat aktif ya. Kalau nanti setelah itu yang aktif organ usus besar ya, setelah subuh itu kan usus besar, sehingga umumnya manusia itu dia akan ke toilet setelah subuh karena itu adalah aktifnya organ usus besar. Nah, tentang sahur apa yang baik, nah banyak dijelaskan bahwa sahur yang baik itu adalah tamar, ya, kurma yang sudah kering. Kurma itu kan ada tahap-tahapannya. Nah, tahap terakhir kan namanya tamar, ya, kurma yang kering. Nikma suhuril mukmin at-tamar. Sebaik-baik makanan sahur bagi orang mukmin adalah kurma. Nah, kurma ini, tamar ini kalau dalam ilmu, dalam kitabnya Tibun Nabi Ibnu Qayyim itu mempunyai sifat lembab, ya, rutubah, lembab. Maaf salah, mempunyai sifat panas, ya, mempunyai sifat panas, maaf bukan rutubah ya, mempunyai sifat panas. Jadi tamar itu mempunyai sifat panas. Kalau orang makan tamar, kurma kering, maka dia akan memanaskan tubuh, akan meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, jika itu kelebihan, maka kadang-kadang akan merusak bagian tubuh yang sifatnya panas. Misalnya lambung gitu ya, dia akan panas. Maka dalam sebuah hadis An Abdillah ibni Ja'far qala ra'aitu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu rotobi bil kitha. Ya, dari Abdullah bin Ja'far, beliau mengatakan, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan arutob, ini kurma basah, ya, dengan al-kisa, dengan mentimun. Nah, dalam hadis yang lain dari Aisyah, dia menceritakan karena yaqulul bitihi birutobi, ya, sesungguhnya Rasulullah itu biasa makan al-bitih, semangka dengan rutob. Nah, ini kalau kita pelajari dari ilmu At-Tibun Nabawi, itu kalau tadi kurma itu mempunyai sifat panas, maka mentimun
atau juga semangka itu mempunyai sifat dingin ya, atau mendinginkan. Nah, saya lihat bagus ya di sini itu kalau berbuka itu ada kurma, ada semangka, ya, yang nggak ada mentimun ya. Mentimun ada kalau ini itu kalau dapat nasi bok itu ada ayamnya itu biasanya ada lalapan mentimun. Nah, ya itu bagus ya, sudah meniru Tibu Nabawi ya. Jadi mentimun dan kurma itu mempunyai sifat yang berlawanan. Artinya panas yang ditimbulkan oleh kurma tadi itu kadang-kadang bisa merusak lambung atau mempengaruhi tubuh sehingga tubuh jadi panas. Maka dinetralkan dengan kurma atau mentimun yang sifatnya dingin. Ini hadis dari Abi Dawud. Karena Rasulullah SAW yakulul bitiho birutobi. Sesungguhnya Rasulullah SAW makan kurma basah, ya, makan al-bitih semangka dengan rutob, kurma basah. Fayakul, dan beliau menyampaikan lanjutnya tadi ya, naksiru haron hada bibarodi hada. Nah, panasnya kurma ini gitu ya akan dinetralkan bibarodi hada dengan sifat dinginnya dari pitih, dari semangka. Babar hada bihari hada, dan akan mendinginkan panas tadi ya, bihari hada dengan sifat panasnya dari rutob, dari kurma. Jadi ini salah satu cara ya kalau kita makan kurma ya. Jadi bisa juga langsung kurma atau kita kombinasi antara kurma dengan semangka atau kurma dengan mentimun. Ada selain tadi ya, ada makanan yang bersifatnya panas dan bersifat dingin gitu ya. Ada juga tubuh manusia yang bersifat panas dan dingin. Misalnya pada rahim. Nah, rahim itu sifatnya panas. Kalau ini menurut ilmu Tibu Nabi ya, kalau rahimnya itu dingin, maka dia akan mengalami kesulitan mungkin dalam reproduksi. Maka dia harus dipanaskan. Sehingga tadi ada penelitian di antara tadi ya, kenapa di bulan Ramadan itu banyak kesuburan yang meningkat. Nah, salah satunya menurut saya mungkin diantaranya adalah banyak makan kurma tadi ya, sehingga menyebabkan rahim itu sifatnya kembali ke panas. Kalau dalam ilmu TCM, dalam ilmu pengobatan Cina, itu kan untuk wanita-wanita yang mempunyai masalah dalam reproduksi, itu kan mereka dipanaskan. Jadi bagian bawah pusar
itu dipanaskan dengan namanya moksa atau moksibusi. Moksibusi atau moksa itu kalau dalam istilah kitab itu al-kai as-siniyah, ya, kai model Cina gitu ya. Kai itu kan memanaskan besi panas. Tapi ini al-kai as-siniyah. Jadi yang dipanaskan itu bukan besi panas ya, tapi tumbuhan herbal yang dipanaskan, kemudian dia nanti diletakkan di bawah pusar tadi ya. Itu kan salah satu sifat bahwa ada tubuh manusia yang sifatnya panas dan dingin. Begitu juga pada orang yang sakit lambung, itu ada lambung yang sifatnya dingin. Lambung yang sifatnya dingin itu ciri-cirinya. Kalau diberi lawannya, ya, dia akan nyaman. Jadi kalau lambung bersifat dingin, maka dia diberi kurma, dia akan menjadi nyaman. Sebaliknya, kalau lambung sifatnya panas, itu diberi kurma, itu tambah sakit. Maka harus diberi dengan kebalikannya. Ini tip bagi hewan-hewan, bapak-bapak yang mempunyai penyakit lambung. Ya, tanda yang paling gampang adalah kalau kita sakit perut atau sakit lambung atau punya mah, kalau kita kasih makan itu tambah nyaman, ya kan? Kita sakit itu tambah kita kasih makan kan sifatnya panas, tambah nyaman berarti lambung kita dingin. Maka berilah lawannya, kurma. Dan sebaliknya, kalau kita punya penyakit lambung, kemudian kita beri makan, tambah sakit. Kan ada kan, kalau puasa tambah sakit untuk makan, untuk berbuka, untuk sahur. Berarti sifatnya lambung panas. Maka berilah lawannya. Di antaranya tadi kurma dan mentimun. Oke ya, saya kira materinya dari saya sampai di sini saja ya, sampai ke bab ini. Salam enggak saya? Oke, itu dari saya ya. Berikutnya saya berikan kepada moderator. Alhamdulillah telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Wahda Umar tentang kesehatan, bahas masalah puasa. Nanti ada sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab, break adzan dulu, monggo adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Acara saya buka kembali bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya tentang bab seputar puasa yang disampaikan Ustadz Dr. Wada Umar tadi, monggo, tentang masalah bagaimana cara kita untuk bersahur yang baik, atau makanan yang apa saja yang bisa membuat kita lebih fit untuk berpuasa di pagi harinya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik sekali ya menurut saya, karena terutama berkenaan dengan makanan yang dingin dan panas. Tadi disebutkan kurma panas dan ada timun dan semangka dingin. Mungkin yang saya tanyakan ciri-cirinya makanan panas dan dingin itu seperti apa? Itu saja, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri makanan yang bersifat panas ya dan bersifat dingin. Sebenarnya yang tepat adalah ciri makanan yang bersifat memanaskan, gitu ya, dan bersifat mendinginkan. Walaupun dia tidak panas. Saya ulang ya. Jadi yang tepat adalah sifat makanan yang memanaskan dan yang mendinginkan, walaupun dia dipegang tidak panas. Mudah kalau kita habis makan berkeringat, nah itu ciri yang paling mudah kalau itu memanaskan, ya. Nasi itu jelas memanaskan, es jelas tidak memanaskan, ya, mendinginkan. Tadi kita tidak mungkin makan timun kemudian berkeringat, itu kan tidak. Jadi ciri yang pertama yang paling mudah tadi ya, punya sifat memanaskan, itu adalah jika kita makan kita berkeringat atau kita menjadi panas, karena mereka memanaskan. Kemudian ciri yang kedua yang mendinginkan itu biasanya berair,
Maksudnya berair itu airnya jelas, bukan basah ya, tapi berair. Berair itu misalnya jeruk, nah itu kan berair. Itu ya kira-kira cirinya itu. Nanti bisa dirasakan sendiri. Oh, ada lagi Pak Fatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wada mau tanya ini, untuk bisa melakukan ibadah puasa bagi penderita lambung, biasanya penderita lambung itu identik 2 jam sekali itu terasa agak lapar yang dirasakan rata-rata bagi penderita. Untuk bisa menanggulangi penyakit tersebut supaya bisa melakukan ibadah puasa dengan maksimal dan nyaman, apa trik atau pengobatan atau bersahur seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama perlu diingat dulu ya, nanti dilihat jenis lambungnya itu yang sifatnya panas, apa sifatnya dingin. Itu kan harus dicari dulu. Kemudian setelah itu berilah makanan-makanan yang sifatnya kebalikannya. Ya, kebalikannya dari sifat penyakitnya. Kalau masalah orang punya sakit lambung itu mudah lapar ketika puasa, saya kira tidak sakit lambung pun juga mudah puasa ketika lapar ya. Tapi ada beberapa banyak makanan yang mengandung gula tinggi atau kalori tinggi. Di antaranya tadi ya, kurma, baik tamar maupun rutop. Itu kurma yang mempunyai gula yang sangat tinggi atau energi yang sangat tinggi. Sehingga ketika memakai kurma itu mempunyai sifat yang pertama tadi ya, energinya itu tinggi atau banyak. Yang kedua, pelepasannya cepat. Artinya kalau kita makan nasi mungkin butuh setengah jam sampai 1 jam. Kalau kurma mungkin beberapa menit sudah terasa energinya. Jadi cepat pelepasannya. Yang kedua, itu pelepasannya itu panjang. Panjang itu maksudnya sepanjang waktu itu dia pasti melepaskan energi terus. Kalau nasi kan tidak. Nasi itu paling nanti beberapa jam sudah tidak melepaskan. Apalagi sebangsa roti dan sebagainya yang gula-gula itu lebih cepat lagi. Ya, maka kalau sahur hindarilah semacam roti dan sebagainya ya, yang banyak gula-gula. Kenapa? Karena dia nanti memang cepat kenyang, tapi cepat lapar karena kan pelepasannya lebih cepat, lebih cepat habis energinya. Kalau nasi itu tengah-tengah, ya. Kalau kurma itu panjang, ya. Sepanjang hari itu dia melepaskan energinya, sehingga lebih, insya Allah akan lebih kuat puasanya, ya, gitu ya. Lama ya. Oh iya, kita tutup pertanyaan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Wada Umar ini bermanfaat bagi kita semua untuk menyambut bulan Ramadan.
Oh ya, mungkin ini ada satu buah pesan atau kata yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Wada. Monggo Ustadz. Jadi ada satu kata ya sebagai bekal kita yang ditulis oleh para dokter di zaman dulu yang bunyinya ij'alu ghidaakum to'amakum. Jadikanlah ij'alu ghidaakum dawaakum, ya, ij'alu ghidaakum dawaakum. Jadikanlah makananmu sehari-hari itu sebagai obatmu sehari-hari. Ya, jadikanlah makananmu sehari-hari itu sebagai obatmu. Tentu saja makanan-makanan yang baik yang bisa menimbulkan suatu manfaat. Wala tas'alu dawaakum ghidaakum, dan janganlah kamu jadikan obatmu itu sebagai makanan sehari-hari. Ada orang yang makan obat sehari 3 kali, ya, 5 kapsul, 5 tablet, itu kan berarti menjadikan obat itu sebagai makanan sehari-hari. Itu aja yang bisa saya sampaikan dari saya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itu pesan dari Ustadz Dr. Wada Umar. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat kepada kita semua. Sebelum acara malam hari ini kita akhiri, marilah kita akhiri acara taklim ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.